Assalamualaikum, halo Pianos, kembali lagi di channel saya. Channel memberikan seputar informasi cryptocurrency ataupun Pi Network. Sebelum saya melanjutkan, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe-nya, dan jangan lupa juga aktifkan notifikasi loncengnya agar setiap saya mengupload video terbaru ke depannya tentunya Anda lah yang akan lebih awal menerima notifikasinya ya. Oke, sahabat Pionosku semua, di sini saya ingin mengabarkan ya terkait kabar terbaru mengenai Open Mainnet ya. Bisa kalian lihat di sini ada sebuah tweet dari Picor Pioners gitu ya. @Pioners PCT atau Picor Team. Oke, untuk keterangannya di sini Dr. Nicholas Kokalis menulis disertasi PhD-nya pada Juni 2013 ya. Saya pikir 10 tahun kemudian jaringan utama Pi Network yang terbuka akan menjadi titik luar biasa dalam karirnya ya, karir Dr. Nicholas dan Dr. Cheng Diofan gitu ya. Jadi kalau dihitung dari Juni 2013 sampai dengan 10 tahun ya, itu dengan sekarang berarti perkiraan Anda di tahun berapa akan terjadinya Open Mainnet. Ya, dan di sini ada sebuah balasan dari Devi Friends ya. Devi Friends ini membalas Pi Open Mainnet ya pada Maret gitu ya. Pada 14 Maret 2024. Nah, ya, wow. Ya, kita lihat aja lah ke depannya apakah 2023 ini atau memang di 2024. Oke. Jangan komen dulu sebelum saya selesaikan informasinya di sini ya. Dan di sini juga ada yang mana informasinya perakiraan gitu ya, maksudnya perkiraan rilis mainnet terbuka Pi Network oleh komunitas dan Pi Mods aktif ya. Pada 14 Maret 2024, bukan 14 Maret 2023 namun 14 Maret 2024 gitu ya. Tahun 2023 akan menjadi tahun pematangan yang dibutuhkan proyek Pi untuk membuka kunci KYC, migrasi dan di dApps gitu ya, yang sedang dibuat saat ini di pihak hackathon gitu ya. Jadi untuk informasi di sini, pihak core team sedang menyempurnakan mengenai proyek Pi Network ya terkait KYC ya. Ini sistem loh, bukan menunggu semua Pionos lulus KYC baru Open Mainnet, tapi sistemnya yang disempurnakan. Nah ya, kalian harus garis bawah ini dan perlu diingat ya. Kalau yang dimaksudkan Mbah Teja kan nunggu semua Pionos lulus KYC baru Open Mainnet. Oh itu mah akal dari mana itu otaknya ya. Aduh kacau memang ya. Secara data yang tertulis di aplikasi Pi Network juga sudah dinyatakan di situ penyempurnaan sistemnya ya, bukan menunggu Pionas lulus KYC dulu baru Open Mainnet. Enggak begitu ya terkait keterangannya, namun menyempurnakan sistem KYC. Kalau sudah sempurna betul-betul mengenai sistem KYC ini dan juga migrasi ya, dan juga pembangunan ekosistem ya, yaitu perusahaan-perusahaan yang siap menerima Picoin ke depannya untuk sahabat-sahabat Pionos lah ya, dalam membelanjakan Picoinnya itu sudah banyak tersedia fasilitas seperti itu ya. Maka di saat itulah Open Mainnet akan terjadi. Walaupun ada Pionos yang belum lulus KYC, namun pada saat Open Mainnet terjadi ya, setelahnya Pionos yang melakukan KYC itu akan semakin cepat daripada di mainnet tertutup ini. Karena apa? Karena sistem KYC sudah benar-benar sempurna gitu ya. Jadi nggak perlu menunggu beberapa menit pun ya. Secara kalau sudah sempurna sistem KYC, nggak perlu beberapa menit atau 5 menit, itu nggak perlu ya. Kalian lakukan waktu itu juga ya, langsung lulus gitu ya, sesuai dengan cara kalian mengisi di awal juga. Kalau kalian mengikuti sistemnya dengan betul ya,
kalian akan segera lulus. Tapi kalau kalian salah, misalnya yang kalian pilih ingin upload SIM, tapi malah yang kalian upload KTP, itu kan salah. Jadi ya kalian disuruh untuk upload ulang kembali, dan bisa langsung diselesaikan dalam waktu itu juga. Nggak perlu menunggu berjam-jam, bahkan sampai dengan berhari-hari atau bahkan berbulan-bulan seperti halnya di mainnet tertutup ini. Jadi harus kalian pahami ya, pihak core team sedang menyempurnakan kekurangan-kekurangan dari sistem Pi Network ini gitu ya. Jadi bersabar aja ya, walaupun open mainnetnya di 2024 menurut saya sih ya sangat masuk akal juga. Memang sekarang kan memang lagi pembangunan ekosistem ya, dan juga penyempurnaan sistem dari KYC sendiri ya. Ini kan memang seperti yang dinyatakan di update terbarunya yang pernah saya informasikan sebelum dan sebelumnya ya, di minggu-minggu kemarin itu tertulis di situ pihak core team memerlukan waktu setahun lagi gitulah ya, kurang lebih, untuk menyempurnakan sistem dari Pi Network ini baru ke open mainnet gitu ya. Meskipun waktu itu saya ada dibantah ya terkait yang saya review itu, katanya dalam penerjemahannya itu ke bahasa Indonesia nggak tepat gitu ya. Namun kita bisa lihat sendirilah ya, dari apa yang terjadi di Pi Network sekarang belum benar-benar bisa gitu ya untuk open mainnet secepatnya. Tapi kalau untuk di 2024 saya sangat yakin betul ya, maka open mainnet akan terjadi gitu ya. Disitulah pembuktian serius atau tidaknya proyek Pi Network ini. Kalau misalnya belum open mainnet juga, nah ya nggak tahu saya ya, mungkin saya pun juga akan mundur ya. Ya untuk saat ini kita berilah kesempatan, karena ini memang proyek besar ya. Jadi kita harus tetap sabar. Ingat, meraih kekayaan ataupun hal yang besar itu memang memerlukan proses dan kesabaran. Kalau Anda paham dua hal ini, maka Anda sudah pantas untuk menjadi orang sukses dan orang kaya di masa mendatang. Ya, mau di Pi Network atau proyek lainnya, kalau Anda mengerti arti proses dan kesabaran, pokoknya Anda bakal sukses ya. Nggak usah dari Pi Network deh ya, nggak usah dari Pi Network, tapi dengan proyek lainnya pun Anda juga akan sukses. Tapi Anda bawa hal yang saya sebutkan tadi, dua hal tadi, yaitu mengerti arti proses dan selalu sabar ya. Dan ingat, berjuanglah. Oke. Selingi juga dengan doa, itu yang lebih penting juga ya. Tanpa doa ya, kalau kita pengennya kita sendiri, namanya sombong, berarti nggak atas kehendak yang maha kuasa dong ya. Kita harus selingi dengan doa juga. Insya Allah dengan usaha dan doa, yang ingin kita capai itu akan tercapai dengan sesuai apa yang kita inginkan gitu ya. Kurang lebih begitu. Oke, mungkin untuk informasinya sekian aja ya, dan saya harap untuk sahabat pionersku semua bersabar aja ya, bersabar. Oke, sekian aja. Salam cerdas Indonesiaku, dan terima kasih banyak untuk Anda yang sudah mampir di channel saya. Dan bagi yang belum like dan subscribe, silahkan diklik. Dan jangan lupa juga aktifkan notifikasi loncengnya agar setiap saya mengupload video terbaru ke depannya, tentunya Anda lah yang akan lebih awal menerima notifikasinya. Oke, next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.